Pada part ke-144 diambil dari Light Novel bab 334 sampai dengan 335, Serangan Spectre Corps Zipley. Saya pasti akan kembali. Kata-kata itu tidak lagi memiliki arti saat Jin keluar dari Subruang. Dia lupa semua yang dia bagikan dengan Luet Damiroyul. Penampilannya, pakaian yang dikenakannya, rambut merahnya, suaranya, dan lainnya. Dia bahkan lupa fakta bahwa 2 hari telah berlalu di dalam Subruang. Ini karena Luet telah memberitahunya. Di luar, pantainya tetap sama, dengan bintang-bintang ungu yang misterius dan terpencil berkelap-kelip. Jin menatap bintang-bintang sejenak, melamun. Memasuki makam ketiga. Aku punya perasaan aku bertemu seseorang. Atau apakah saya baru saja mengkonfirmasi kemunculan Storm Castle yang lama? Jin merasakan kehampaan yang aneh. Dan aku bahkan belum pernah bertarung dalam pertempuran apapun, mengapa ini membuat mual? Atau apakah aku berpartisipasi dalam pertempuran besar-besaran sehingga ingatan dan tubuhku terpengaruh? Tampaknya tidak mungkin, tapi perasaan mual muncul dari dalam dirinya, seolah-olah dia telah mendorong tubuhnya hingga batasnya. Sensasi dingin, seolah-olah serangga merayapi seluruh tubuhnya, menyebar, dan dia berkeringat dingin. Fiuh. Mengambil napas dalam-dalam, Jin mengingat apa yang dia alami di Subruang. Subruang tersebut tampaknya merupakan rekreasi dari Storm Castle yang lama, dan seperti biasa, dia memeriksa alat perekam. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat bagaimana dia memeriksa alat perekam. Seolah-olah seseorang telah menyerahkannya kepadanya, atau mungkin dia menemukannya dengan membuka sebuah kotak kecil, atau mungkin itu mulai bekerja secara otomatis saat memasuki makam. Tuan Neru bilang pasti ada seseorang di dalam. Jadi dia memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesulitan selama 1000 tahun terakhir. Siapa mereka? Bukankah mereka ada di dalam? Saat keraguan menggerogoti dirinya, wajah Rankandel tua yang dia konfirmasi dengan alat perekam muncul di benaknya. Temar, kepala pelayan Luet Damiroyul, 10 ksatria agung, para pengurus dan cendekiawan yang mencatat sejarah suku peri yang terlupakan. Anehnya, di antara mereka. Ketika dia memikirkan Luet Damiroyul, anggota suku peri, perasaan penindasan yang aneh muncul di satu sisi dadanya. Meskipun belum pernah melihatnya sekalipun, kerinduan dan emosi pahit melonjak dalam diri Jin. Jin hanya mengingat Luet dari catatan. Sambil memikirkan Rankandel kuno dari alat perekam, Jin teringat masalah yang telah dia lupakan. Para biasman kecil, aku harus bergegas menyelamatkan mereka. Bau samar terbakar mencapai lubang hidung Jin. Itu pasti bau yang tidak bisa dia deteksi saat pertama kali memasuki alam suku kucing yang indah ini. Itu bukanlah bau api yang digunakan untuk memasak atau menghangatkan tubuh. Dengan cepat, Jin menoleh dan menahan napas. Hutan di belakang pantai terbakar. Kecuali Jin, belum pernah ada manusia yang menginjakkan kaki di pantai mistis itu, dan kini pantai itu dilalap api. Hatinya dipenuhi kesedihan. Sekarang dia memikirkannya, bahkan setelah keluar dari Subruang, dia belum melihat anggota suku kucing bernama Neru. Tuan Neru. Sambil berteriak dan bersiap berlari, Jin melihat sekilas Neru di kejauhan. Tuan Neru, kamu baik-baik saja. Jin, Rankandel. Neru terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat. Neru tidak mengalami luka yang terlihat. Apakah kamu sudah diserang? Tak lama setelah memasuki makam Temar, tempat ini terlihat. Belum lebih dari 5 jam sejak Jin memasuki makam. Tempat persembunyian rahasia mulai diserang, dan anggota suku kucing, termasuk Neru, mati-matian bertahan, menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya merasakan bahaya dan melarikan diri ketika bahaya itu terungkap. Faktanya, anggota suku kucing telah merasakan bahaya besar 3 jam sebelum invasi musuh dimulai. Namun anggota suku kucing tidak dapat melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, makam Temar tidak hanya akan terbongkar, tetapi janji 1000 tahun mereka dengan Solderet juga akan terancam.
Apalagi dengan jin di dalamnya, jika makam Temar runtuh karena serangan, jin akan terjebak di dalamnya selamanya. Anggota suku kucing telah menggunakan sebagian besar peninggalan suci yang diberikan kepada mereka oleh Dewa Kucing kuno untuk mengusir serangan tersebut. Untuk mengulur waktu, mereka mendirikan penghalang dengan peninggalan yang telah dijaga selama ribuan tahun. Neru tidak memberitahu jin tentang fakta ini. Neru percaya bahwa meskipun jin mengetahuinya, itu hanya akan menimbulkan rasa tidak berdaya dalam dirinya. Siapa mereka? Jin bergumam pelan. Hal itu tidak sepenuhnya tidak terduga. Bisa jadi keluarga Rankandel Joshua, Zipley, atau Kinslow. Jin telah mengantisipasi salah satu dari ketiganya. Tapi dia tidak bisa menganggap dirinya beruntung. Dengarkan baik-baik, Jin Rankandel. Mulai sekarang, larilah tanpa henti ke sisi lain pantai. Hingga kamu bertemu dengan anggota suku kucing bernama Lulu. Lalu Lulu akan memandumu ke tempat yang aman. Apakah kamu menyuruhku lari sendirian? Itulah pilihan terbaik. Apa yang akan terjadi padamu, Tuan Neru, anggota suku kucing, dan para beasmen kecil? Jika aku melarikan diri, bisakah mereka kabur? Neru tidak bisa menjawab. Aku lebih suka mengulur waktu agar anggota suku kucing bisa melarikan diri bersama para beasmen kecil. Seperti Ksatria Hitam, Zipley memiliki sekelompok penyihir elit yang disebut Corps Spectre. Ada 5 orang yang menyerang kami. Aku tahu kamu kuat, tapi melawan mereka, kamu tidak bisa mengulur waktu. Corps Hantu. Begitu mendengar nama itu, wajah Jin mengeras. Selama menjadi pembawa bendera sementara, Jin telah merasakan keterampilan yang luar biasa dari Corps Spectre. Mereka mengirim unit elit rahasia itu, Spectre Corps, untuk menangkap anggota suku kucing dan para beasmen kecil dan menyerang bisnisku. Apakah kamu serius? Menurut Neru, alasan Zipley mengincar monster kecil itu adalah bisnis kosmetik Jin. Itu adalah bagian yang tidak bisa dia pahami tetapi pada saat yang sama membuatnya berpikir bahwa Zipley memiliki individu-individu yang memiliki pemikiran yang baik di pundak mereka. Seseorang yang melihat bagaimana bisnis kosmetik saya akan meningkatkan pengaruh Rankandels di mata masyarakat. Atau, mereka menemukan keberadaan makam ketiga Temar di tempat ini. Bagaimanapun, fakta mengerikannya tetap ada bahwa Spectre Corps telah tiba. Selain itu, penghalang kita telah mencapai batasnya. Sudah 2 hari sejak mereka memasuki makam. Apa, 2 hari? Mata Jin melebar. Dia tidak pernah berpikir begitu banyak waktu telah berlalu. Dia tidak begitu ingat apa yang terjadi di dalam makam ketiga, dan pikirannya menjadi bingung sekali lagi ketika menyadari bahwa 2 hari telah berlalu. Ya, dalam waktu 1 jam. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi tolong, larilah dengan cepat. Retakan. Jin mengatupkan giginya. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika karena rasa bersalah para beasmen kecil itu mungkin mati karenamu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka tetap hidup. Mereka masih berada di dalam penghalang, jadi mereka aman setidaknya selama 1 jam. Aku ingin kamu memberitahuku lokasinya. Kami memiliki beberapa pintu masuk ke ruang rahasia kami selain gua. Mereka saat ini sedang mendobrak penghalang di setiap pintu masuk, tapi kami tidak tahu arah pastinya. Namun, yang pasti semua pintu masuk gua terhubung, sehingga pada akhirnya akan bertemu di sana. Jin secara naluriah bisa mengerti. Neru dan anggota suku kucing mempunyai rencana untuk melindungi para beasmen kecil dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Itu benar. Faktanya, anggota suku kucing telah menggunakan peninggalan suci terakhir yang mereka miliki untuk mengevakuasi para beasmen kecil dan bersiap untuk mati di tempat itu. Selama Jin berada di dalam makam, hal itu mustahil untuk dicapai. Bahkan celah sekecil apapun pada penghalang yang terbuat dari relik suci akan meningkatkan kemungkinan musuh memasuki gua melalui tempat ini. Para beasmen kecil di dalam gua sadar bahwa mereka sedang diserang. Mereka gemetar ketakutan dalam batas-batas penghalang yang diaktifkan, takut mati lemas. Apakah mungkin untuk menyelamatkan semuanya? Sejujurnya, saya tidak bisa menjamin kita bisa menyelamatkan semua orang. Sejak awal, merupakan prestasi yang luar biasa bisa melawan Spectre selama 2 hari dan mampu menyelamatkan beberapa beasmen kecil.
Namun, Jin tidak bisa mundur kecuali dia yakin semua orang akan selamat meskipun dia melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak menjadi lebih kuat dengan menggunakan seseorang sebagai tameng untuk melarikan diri. Tentu saja, dia tidak bisa hanya mengandalkan rasa kebenaran atau keadilan yang naif. Dia tidak berniat menemukan kematian dengan mudah. Saya memiliki pengalaman mengulur waktu melawan spekter dalam jumlah besar. Jika sesuatu terjadi padamu, maka janji 1000 tahunku akan sia-sia. Aku tidak mengatakan aku akan bertarung hanya karena aku tidak ingin para beasmen kecil itu mati. Jika aku terlibat dalam pertempuran dengan mereka, seseorang dari keluargaku atau dari Kinselo pasti akan datang. Bagaimana Rankandels dan Kinselo tahu bahwa kamu sedang bertarung? Hanya ada satu pendekar pedang ajaib di dunia yang menggunakan energi bayangan dan petir. Dan aku adalah pembawa bendera Rankandel, dan kerajaan Zhan adalah wilayah kekuasaan Hufester. Selain itu, tanah para beasmen berada dalam wilayah Kinselo, jadi mereka memiliki lebih banyak lagi dari cukup pembenaran untuk terlibat. Jika Jin terlibat dalam pertarungan dengan spekter di dekat gua, tidak ada alasan bagi Rankandel dan Kinselo untuk berdiam diri. Jin berencana mengatur pertarungan dengan spekter semegah mungkin untuk memancing partisipasi kedua kekuatan. Kuncinya adalah apakah aku bisa bertahan melawan 5 anggota Spectre Court sampai bala bantuan dari keluargaku dan Kinselo tiba. Dan aku harus melakukannya sambil melindungi para beasmen kecil. Tapi selama dia bisa bertahan, dia bisa menyelamatkan semua orang. Tidak peduli seberapa kuatnya Zipley, mereka tidak boleh menimbulkan keributan di wilayah negara besar lainnya. Jika para ksatria dari keluargaku datang, itu akan merusak tujuan penyamaran Belok. Ini akan dianggap sebagai kecelakaan yang saya lakukan sendiri, dan kasus disipliner yang coba ditekan oleh kepala penjaga sipil akan muncul kembali. Tapi itu masih lebih baik daripada membunuh semua beasmen kecil. Jika keberuntungan sedang memihaknya, mungkin itu adalah masalah yang bisa diabaikan. Tapi bagaimana jika Rankandels dan Kinselo tidak datang ke medan perang? Saya akan menemukan cara untuk melarikan diri dan bertahan hidup. 1000 tahun yang dikorbankan begitu banyak orang untuk saya tidak akan sia-sia. Apa alasanmu begitu setia pada para beasmen kecil? Dahulu kala, Peng memberitahuku hal itu. Di antara para beasmen kecil, prinsipnya adalah mereka yang mendapat simpati dari suku kucing akan disambut tanpa memandang alasan atau ras. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh para beasmen kecil di antara mereka sendiri. Tetapi bahkan sebelum saya bertemu Tuan Neru, saya selalu diterima dengan baik oleh para beasmen kecil. Saya bahkan berhutang nyawa kepada mereka. Itu sebabnya saya setia kepada mereka. Saya tidak tega melihat bisnis baru saya gagal. Neru menatap Jin. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kerajaan Zhan adalah tanah Rankandel. Itu berarti itu adalah tanah saya, dan melarikan diri dari sini berarti saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembawa bendera Rankandel. Neru menutup matanya seolah sedang merenung dalam-dalam. Bukan karena dia tidak peduli untuk menyelamatkan para beasmen kecil, sebaliknya, dia lebih ingin menyelamatkan mereka daripada Jin. Itu sebabnya Neru dan suku kucing memutuskan untuk menghadapi kematian. Seolah sedang mengambil keputusan, Neru menatap tatapan Jin. Baiklah. Tapi kamu harus menepati janjimu. Jika sepertinya kamu akan mati, kamu harus melarikan diri. Jin mengangguk dan mengeluarkan batu delima itu. Nya. Shuri mendekat sambil menatap riang dan mengusap wajahnya ke pipi Jin. Sebagai tanggapan, mata Neru melebar. Ya ampun, itu kucing penyihir Heluram. Saya melihat kamu mengenalinya. Aku pernah membaca di surat kabar dunia manusia bahwa kamu bepergian dengan kucing Ruby, tapi aku tidak pernah membayangkan itu adalah Shuri. Nya, ini ya. Meski maknanya tidak jelas, Shuri juga sepertinya mengenali Neru. Mereka bahkan saling mendekatkan hidung seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Nya. Untuk sementara, mereka berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri yang tidak dapat dipahami oleh Jin. Namun penampilan mereka yang menggemaskan membuat situasi yang mengerikan itu tampak tidak terlalu suram. Saat berbicara dengan Shuri, ekspresi Neru terus berubah.
Ketika dia mendengar cerita tentang bagaimana Shuri ditinggalkan dan dikutuk keabadian oleh penyihir Heluram, ekspresinya menjadi gelap. Dan ketika dia mendengar bahwa Shuri telah sendirian di hutan laut hitam selama 1000 tahun, air mata memenuhi matanya. Dan dia tersenyum ketika mengetahui bahwa dia telah bertemu Jin dan meninggalkan hutan. Tidak hanya ekspresi Neru yang berubah, Shuri juga memiliki pupil besar berair yang berkilau dan mengeluarkan suara mendengkur seolah dia terpesona. Neru, setelah percakapan selesai, menoleh ke Jin dengan ekspresi lebih ringan. Shuri juga mengalami ribuan tahun yang mengerikan. Jin Rankandel, bahkan mungkin pertemuan Shuri denganmu adalah bagian dari rencana Solderet. Untuk momen seperti ini. Nya. Alasan ekspresi Neru yang lebih ringan tidak lain adalah itu. Dalam pandangannya, selama Shuri ada, Jin bisa kabur dari pengejarnya kapan saja. Kamu tidak perlu khawatir untuk membantu para beasmen kecil. Aku ingin mengobrol lebih lama dengan Shuri, tapi untuk saat ini, yang terbaik adalah menemui mereka. Jin naik ke punggung Shuri. Tuan Neru, apakah Anda tinggal di sini? Saya harus menjaga penghalang, jadi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pergilah ke pantai di sana, temukan Lulu, dan minta dia untuk memandu Anda ke tempat yang aman, lebih disukai gua. Dipahami. Saat Jin hendak berangkat bersama Shuri, Neru dengan penuh kasih sayang meraih kaki Shuri. Jin dan Shuri menoleh untuk melihat Neru. Terima kasih, Jin Rankandel. Neru ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Berkat menaiki Shuri, Jin dengan cepat menemukan Lulu. Lulu persis seperti Neru, sehingga sulit membedakan si kembar jika dilihat dari dekat. Neru, Lulu, dan Miru, si kembar tiga, membentuk inti penghalang suku kucing. Apa, Shuri? Sudah berapa lama? Tidak, bagaimana kamu bisa hidup? Lulu tampak senang melihat Shuri, sama seperti Neru. Namun, Jin mengira mereka tidak bisa mengobrol panjang lebar, jadi dia menjelaskan situasinya dan menyatakan niatnya untuk pergi ke gua. Lulu menyapa Shuri sebentar dan membawa Jin kembali ke gua suku kucing. Setelah Anda mencapai gua, kami hanya dapat mempertahankan penghalang selama maksimal 10 menit. Dengan mempertimbangkan waktu perjalanan, berhati-hatilah karena Spectre akan segera memasuki gua segera setelah penghalangnya rusak. Selama 2 hari serangan Spectre yang terus-menerus, tidak ada satupun tempat aman yang tersisa di dalam gua. Setiap kali penghalang terkena dampak, gua akan bergetar, atau bagian dalamnya akan bergetar. Batuan berlapis emas akan pecah, dan peralatan suku Water Tiles hancur total. Para beasmen kecil meringkuk di bawah jaring improvisasi yang tergantung di langit-langit, gemetar ketakutan. Jadi, para beasmen kecil hanya bisa memandang Jin yang telah kembali sebagai penyelamat mereka. Jin Rankandel. Jin ada di sini. Ya, dia ada di sini. Jin. Peng, Song, dan Dark Flame berteriak bersamaan. Tatapan para beasmen kecil semuanya tertuju pada Jin secara bersamaan. Untungnya, di tengah kemalangan tersebut, tidak ada satupun monster kecil yang terluka parah. Berkat jaring yang dipasang oleh suku kucing, batu yang jatuh pun tidak menimbulkan bahaya apapun. Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi? Gempa bumi dimulai tak lama setelah kamu mengikuti suku kucing. Gua itu diblokir. Gua itu diblokir, bukan oleh serangan itu, tapi oleh penghalang. Para penyihir Zipley sedang menyerang penghalang suku kucing. Penghalang itu akan pecah dalam 10 menit. Semua orang harus melarikan diri. Kumpulkan hanya apa yang benar-benar diperlukan sesegera mungkin. Jin dengan singkat menjelaskan bahaya yang akan terjadi. Mengapa penyihir Zipley menyerang tempat ini, dan bagaimana suku kucing bertahan melawan mereka. Tentu saja, dia juga menyampaikan fakta bahwa dialah penyebab serangan itu, tapi para beasmen kecil itu tidak menyalahkannya sama sekali. Tidak apa-apa, Jin. Kita bisa mengatasinya. Dan kabur. Ya ampun. Jangan buka mulutmu sampai aman. Bersiaplah untuk lari. Apa kamu tidak melihatnya?
Semuanya, pasti ada yang menyadari bahwa bisnis kosmetik kita akan meledak. Sebentar lagi, Zippley, Fairmont, dan Kinslow akan mengejar kita. Peng mengepalkan tangannya dan berbicara. Itu benar. Kami membuat kontrak denganmu dengan harga yang sangat konyol tepat untuk momen seperti ini. Melihatmu tidak melarikan diri sendirian membuktikan bahwa itu adalah kontrak yang bagus. Peng sengaja berbicara seolah itu bukan masalah besar. Dia tidak ingin para baseman kecil lainnya menjadi lebih cemas. Peng memiliki intuisi yang kuat bahwa situasinya sangat buruk. Saat penghalang itu runtuh, penyihir Zippley akan langsung memasuki gua atau mendekat. Aku akan memberimu waktu, jadi semua orang harus melarikan diri. Ada total sekitar 150 baseman kecil di dalam gua. Jin ingin menyelamatkan mereka semua. Memikirkan bagaimana mewujudkannya adalah sia-sia. Alasan para Spectre melakukan serangan, niat mereka, dan hal lainnya masih belum diketahui. Dia perlu mengetahui apa yang diinginkan musuh agar dapat merespons dengan tepat. Kemungkinan besar tujuan mereka adalah menghancurkan bisnisku daripada mengendus-endus makam Temar. Selain itu, aku adalah buronan Federasi Sihir Lutero hingga tahun lalu. Dari sudut pandang Zippley, pasti tidak bisa ditoleransi bagi orang sepertiku untuk dengan berani mengiklankan kosmetik di wilayah mereka. Ini bukan hanya soal sikap yang tidak dapat ditoleransi. Sejak dimulainya kampanye periklanan, sebagian besar tetua Zippley diliputi amarah dan tidak bisa tidur di malam hari. Itu sebabnya Zippley mengirim divisi rahasia penyihir elit, Spectre Corps. Baru-baru ini, para tetua Zippley mengembangkan perasaan tidak menyenangkan terhadap Rankandel. Mereka tidak hanya menjadikan Jin, buronan Federasi Sihir Lutero, sebagai pembawa bendera mereka, tetapi mereka juga berani mengiklankan kosmetik di wilayah Zippley. Oleh karena itu, penyerangan terhadap gua tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, mungkin aku bisa mengubah situasi ini menjadi keuntunganku. Jika aku bisa menyelamatkan monster kecil saja, aku mungkin bisa menggunakan klanku sebagai tameng untuk bisnisku di masa depan. Retakan! Retakan! Di antara para baseman kecil yang sibuk mengumpulkan barang-barang mereka, terdengar suara tak terduga dari sesuatu yang pecah dan meledak. Itu adalah suara penghalang tak terlihat dari suku kucing yang hancur. Setelah suara pecah, retakan di udara muncul entah dari mana. Dari celah ini, aliran mana yang kuat bisa dirasakan. Itu adalah mana dari Spectre Corps. Hei, Jin. Teman kami. Setelah menyelamatkan kami, kamu pasti harus melarikan diri juga. Astaga! Jin menghunuskan Sigmundnya. Kenapa mengkhawatirkanku? Saat penghalang itu runtuh, langsung lari ke pintu masuk. Dilihat dari aliran mana, sepertinya musuh segera memasuki gua setelah menembus penghalang. Sekarang, pergi. Lari ke pintu masuk. Begitu berada di luar gua, cari perlindungan dari Rankandels melalui kerajaan Shan. Sebutkan bahwa itu adalah perintah dari pembawa bendera ke-12. Ketika penghalang itu rusak, pintu masuk gua yang tertutup akan terbuka. Dimengerti. Berjanjilah untuk kembali hidup-hidup, oke? Dan jangan berpikir kami akan menyalahkanmu jika kami menderita karenamu. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi kami sudah memutuskan untuk menerima tingkat bahaya ini ketika kami memilih untuk bekerja denganmu. Jin, jangan sakiti dirimu sendiri, terima kasih. Ini bukan, terima kasih, tapi, terima kasih banyak. Baiklah, cukup dengan pujiannya. Ayo, Water Tiles. Kita hanya akan menjadi penghalang bagi kawan kita. Permisi. Ini bukan, permisi, tapi, maafkan aku. Sudahlah, ayo pergi, ayo pergi. Suku salju emas mendorong Water Tile ke depan. Jin tidak bisa menahan tawa. Meskipun mereka berhak untuk membencinya, melihat para baseman kecil itu tidak menyalahkan Jin membuatnya berpikir bahwa datang dan menyelamatkan mereka adalah keputusan yang baik. Saat para baseman kecil melarikan diri, mereka melihat ke arah Jin beberapa kali.
Meskipun mereka sama sekali tidak mengenal mana, mereka bisa merasakannya. Mereka merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dalam gua saat penghalang itu pecah. Mana terasa melampaui penghalang. Aku mengharapkan ini, tapi tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. 3 anggota Spectre Corps. Mereka tidak kalah hebatnya dengan 3 ksatria hitam. Bukanlah tugas yang mudah bahkan bagi Luna untuk menghadapi 3 ksatria hitam sekaligus. Bagi Jin, saat ini, hal itu jelas mustahil. Namun, Jin memutuskan bahwa mungkin ada peluang. Selain mengulur waktu, dia bisa menimbulkan kerusakan signifikan pada Spectre Corps atau bahkan membunuh mereka. Mereka tidak tahu aku di sini. Betapapun tangguhnya Spectre Corps, mereka tidak dapat memperkirakan bahwa Jin ada di dalam gua. Tentu saja, Spectre Corps dapat merespons variabel yang tidak terduga dengan sempurna. Jika musuh kuat dalam akal sehat, mereka bisa mengatasinya. Energi bayangan menyebar dari tubuh Jin, dengan cepat menyebar ke seluruh gua dan menyelimutinya seperti tirai. Shadow energi berkembang begitu cepat hingga memenuhi gua, menyembunyikan Jin sepenuhnya. Itu adalah pelepasan shadow energi yang diperluas untuk menghapus kehadirannya. Jin yang diselimuti energi bayangan tampak seperti bayangan di antara berbagai bayangan yang tersebar di dinding gua. Jin teringat hari dia menebar teror di Moonlit Tavern Mamit ketika dia berada di kelas menengah. Serangan yang akan dilakukan Jin sekarang sama seperti dulu. Menyembunyikan sepenuhnya kehadiran dan energinya dengan shadow energy dan melepaskannya pada saat yang tidak terduga. Saat itu, dia menghabiskan waktu berjam-jam mengumpulkan energi bayangan sambil duduk di kamar penginapan, tapi sekarang, jumlah waktu itu sudah lebih dari cukup. Apalagi di ruang terbatas seperti ini. Penghalang itu mulai runtuh sepenuhnya. Suara mendesing. Dan di dalam tirai shadow energy, percikan kecil menyala. Percikan itulah yang menjadi alasan Jin menghapus kehadirannya sendiri. Bahkan jika mereka adalah anggota Spectre Corps, mereka tidak akan bisa merasakan mana dari percikan kecil di balik penghalang dan tirai energi bayangan. Percikan itu adalah titik nyala dari gerakan pedang rahasia Rankandel. Aku akan menghabisi mereka dalam satu serangan segera setelah mereka tiba. Bahkan Spectre pun tidak akan selamat jika mereka terkena serangan mendadak.